Welcome. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami berjudul NoSQL Architecture Recommendation for Content Delivery and Global Product Catalog. Presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah Big Data Analytics. Kami akan membahas bagaimana platform berskala global seperti YouTube, Spotify, dan Airbnb membutuhkan arsitektur data yang mampu menangani metadata beragam, trafik tinggi, serta distribusi lintas negara, dan bagaimana solusi NoSQL dapat menjawab tantangan tersebut. Industri digital saat ini, seperti YouTube, Spotify, dan Airbnb, beroperasi dalam skala global dengan jutaan konten yang harus diakses pengguna dalam hitungan detik. Tantangan utamanya bukan hanya kecepatan streaming, tetapi juga bagaimana sistem di belakangnya mampu mengelola metadata konten yang sangat beragam dan terus berubah. Disinilah peran Content Delivery Network atau CDN menjadi penting. Ia mempercepat distribusi file media ke berbagai wilayah. Namun performa CDN juga bergantung pada kecepatan back-end dalam menyediakan data pendukung seperti judul, kategori, tag, dan rekomendasi. Sistem relasional tradisional mulai tidak efisien untuk kebutuhan seperti ini. Karena struktur datanya kaku, query kompleks, dan sulit di-scale ke banyak region. Untuk itu, kami meninjau pendekatan NoSQL yang lebih fleksibel dan scalable, agar mampu menangani metadata dan konten dalam ekosistem global. Dan karena NoSQL sendiri memiliki banyak jenis, seperti key value, dokumen, wide column, dan graph database, analisis ini berfokus untuk menentukan model yang paling sesuai bagi kebutuhan content delivery. Untuk mendukung sistem berskala global seperti content delivery dan katalog produk, kami memilih dokumen store sebagai tipe NoSQL yang paling sesuai. Ada 6 alasan utama kami memilih tipe NoSQL tersebut. Pertama, struktur metadata pada konten sangat beragam dan terdistribusi di banyak negara. Dokumen store memungkinkan penyimpanan data yang fleksibel tanpa perlu migrasi skema, sehingga mudah beradaptasi saat katalog terus bertambah. Kedua, dokumen store dioptimalkan untuk operasi baca yang tinggi. Ini penting karena pengguna jauh lebih sering membuka katalog, mencari, atau menonton konten dibanding memperbarui data. Ketiga, fitur pencarian dan filteringnya sangat kaya. Ia mendukung full text search, geospatial query, dan agregasi lintas atribut untuk menampilkan hasil yang relevan sesuai lokasi dan preferensi pengguna. Keempat, sistemnya mudah diskalakan secara global melalui sharding dan replikasi multi-region. Ini membuat metadata dapat diakses cepat dari berbagai wilayah, sejalan dengan cara CDN mempercepat pengiriman file media. Kelima, dokumen store mendukung integrasi langsung dengan machine learning pipeline, memungkinkan sistem rekomendasi seperti For You atau Top Picks diperbarui secara real-time di seluruh region. Dan keenam, ekosistemnya sudah matang dan siap digunakan di lingkungan cloud untuk sinkronisasi antara metadata dan media secara efisien, sehingga support dapat dengan mudah didapat. Dengan 6 alasan tersebut, dokumen store menjadi fondasi ideal untuk arsitektur data modern yang mendukung kecepatan, skala global, dan personalisasi pengguna. Berikutnya, kita akan masuk ke bagian evaluasi dari pemilihan dokumen store. Evaluasi ini kami bagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama membahas aspek teknis, yang mencakup performa, fleksibilitas data, kemampuan pencarian, dan skalabilitas sistem. Sementara kelompok kedua, yang akan dibahas pada slide berikutnya, menyoroti aspek operasional dan strategis, seperti keamanan, konsistensi, biaya, dan integrasi dengan mesin learning. Sekarang, mari kita fokus pada aspek teknis terlebih dahulu. Pertama, performa versus kompleksitas. Dokumen store sangat cepat untuk operasi baca, yang menjadi inti dari sistem katalog dan distribusi konten. Setiap metadata disimpan dalam satu dokumen, sehingga tidak perlu join rumit seperti di database relasional. Walau sistem menjadi lebih kompleks saat di-sharding untuk trafik global, hal ini masih bisa dikendalikan dengan replikasi otomatis antar region. Kedua, fleksibilitas model data dan evolusi skema. Dalam platform seperti YouTube atau Spotify, setiap konten memiliki atribut unik seperti genre, resolusi, artis, dan sebagainya. Dengan dokumen store, atribut baru dapat ditambahkan tanpa harus mengubah struktur database, memungkinkan katalog global berkembang tanpa waktu henti. Ketiga, kemampuan pencarian dan ekspresivitas query. Teknologi ini mendukung full text search, filter multi-atribut, dan agregasi pipeline, yang memungkinkan fitur seperti konten trending, kategori populer, atau pencarian berbasis lokasi berjalan cepat dan efisien. Keempat, skalabilitas dan distribusi. Dengan horizontal scaling dan replikasi multi-region, metadata dapat diakses dengan latensi rendah dari berbagai wilayah. Pendekatan ini sejalan dengan cara CDN mempercepat distribusi file media, memastikan pengalaman pengguna tetap cepat di seluruh dunia. 4 aspek ini menunjukkan bahwa dokumen store memberikan keseimbangan antara performa tinggi,
fleksibilitas struktur data, dan kemampuan melayani skala global secara efisien. Setelah membahas aspek teknis, berikutnya kita masuk ke aspek operasional dan strategis dari penggunaan dokumen store. Bagian ini menilai bagaimana sistem menjaga keseimbangan antara konsistensi, keamanan, biaya, dan integrasi dengan mesin learning pipeline. Aspek pertama adalah konsistensi dalam konteks CAP Theorem. Dalam sistem global seperti YouTube atau Spotify, kecepatan dan ketersediaan sering lebih penting dibanding data yang langsung identik di semua server. Dokumen store mendukung tunable konsistensi, artinya kita dapat memilih tingkat konsistensi sesuai kebutuhan, strong konsistensi untuk pembaruan penting di CMS, dan eventual konsistensi untuk data publik agar tetap cepat diakses di seluruh dunia. Aspek kedua, keamanan dan tata kelola data. Platform konten global membutuhkan pengaturan akses yang ketat untuk melindungi metadata dan hak cipta. Dokumen store menyediakan role-based access control, enkripsi data saat disimpan dan dikirim, serta audit logging untuk memastikan aktivitas dapat dilacak dengan aman. Aspek ketiga, biaya dan kompleksitas operasional. Biaya relatif efisien karena sistem dapat tumbuh seiring peningkatan trafik tanpa perlu migrasi besar. Kompleksitas memang meningkat ketika diterapkan secara multi-region dan di-sharding, tetapi dapat dikelola dengan otomatisasi dari layanan cloud seperti MongoDB Atlas. Berikutnya integrasi dengan AI dan machine learning pipeline. Metadata dalam format dokumen sangat mudah digunakan dalam pelatihan model rekomendasi. Model dapat menganalisis pola perilaku pengguna dan menulis kembali hasil rekomendasi ke CATS atau dokumen store untuk personalisasi secara real-time, seperti fitur For You atau Discover Weekly pada layanan streaming. Keempat aspek ini menunjukkan bahwa dokumen store tidak hanya unggul dari sisi teknis, tetapi juga kuat secara operasional dan strategis, serta siap mendukung platform konten berskala global. Terakhir, kami akan merekomendasikan arsitektur yang cocok untuk sistem konten delivery yang melayani pengguna di banyak negara. Arsitektur yang rapi dan berlapis sangat penting. Konten harus bisa dikirim secepat mungkin lewat CDN, sementara metadata dan layanan di belakangnya tetap akurat dan mudah dikelola. Dengan memisahkan fungsi-fungsi utama ke dalam beberapa layer, setiap bagian bisa fokus pada tugasnya. Pendekatan seperti ini membuat platform dapat berjalan cepat, stabil, dan responsif, seperti pengalaman yang kita lihat di Spotify atau YouTube. Kita mulai dari client layer, yaitu aplikasi web dan mobile yang digunakan pengguna untuk browsing katalog dan melihat konten. Layer ini hanya menampilkan data, sementara seluruh pengolahan dilakukan di back-end. Semua permintaan dari klien masuk ke Ads layer, yang berisi API Gateway dan CDN. API Gateway mengatur routing, autentikasi, dan pembagian beban ke servis yang tepat. CDN berperan besar dalam sistem seperti YouTube atau Spotify, karena file gambar, thumbnail, atau media disajikan dari server yang lokasinya dekat dengan pengguna. Inilah alasan video bisa diputar tanpa buffering dan gambar album muncul hampir instan. Setelah itu, request diteruskan ke application service layer, tempat logika bisnis utama berjalan. Katalog service menangani daftar katalog dan detail konten. Search service menyediakan pencarian cepat melalui search index. Admin atau CMS service digunakan internal untuk memperbarui metadata. Jika ada fitur personalisasi, recommendation service dapat mengambil hasil dari model ML. Sebelum mengakses database, service-service ini memeriksa caching layer. Redis digunakan untuk menyimpan metadata yang sering diakses, misalnya playlist populer atau video trending, sehingga sistem dapat merespons dalam hitungan milidetik. Di bawahnya terdapat data layer, tempat semua data inti disimpan. Dokumen store menyimpan metadata konten yang fleksibel. Search index menangani pencarian teks berkecepatan tinggi. Sementara file media besar seperti gambar, audio, atau video disimpan di object storage dan disajikan kembali melalui CDN. Terakhir, ada analytics dan ML layer. Semua aktivitas pengguna dikirim melalui event stream ke data lake. Dari sini, model rekomendasi dilatih untuk menghasilkan output fitur seperti YouTube Up Next atau Spotify Discover Weekly. Hasil model kembali dikirim ke Redis atau dokumen store untuk digunakan oleh servis aplikasi. Dengan arsitektur berlapis seperti ini, sistem dapat memberikan pengalaman browsing katalog yang cepat, pencarian yang responsif, distribusi konten global, serta rekomendasi yang relevan bagi setiap pengguna. Berikut adalah daftar lebih lengkap dari setiap layer beserta komponen dan fungsinya. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, mulai dari client layer, ads layer, application service layer, caching layer, data layer, dan analytics layer. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penulisan dan penyusunan hasil studi ini. Demikian presentasi kami mengenai rancangan arsitektur NoSQL untuk sistem konten delivery dan katalog produk global. Melalui pendekatan yang berlapis dan terdistribusi,
kita dapat membangun sistem yang tidak hanya cepat, tetapi juga cerdas dan siap melayani pengguna secara global. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.